Ahmad Ali sendiri yang bilang, kader PSI sendiri yang bilang bahwa Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Gak heran kenapa mukanya Gibran loading mulu, kelihatan loading mulu, buffering mulu, gak nyambung mulu. Ternyata Gibran cuma Pentium 3. Saya jelasin dulu ya kenapa saya ketawa ngakak kayak gini. Saya jelasin. Pentium 3 adalah prosesor keluaran tahun 1999 ya. Sedangkan sekarang adalah tahun 2026 di mana Intel mengeluarkan mikroprosesor tipe terbaru adalah tipe Core i9. Nah, kalau Intel mengeluarkan mikroprosesor terbaru Core i9 di tahun 2026, tapi Ahmad Ali, kader PSI, justru malah membanggakan Gibran dengan menyebut Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Artinya Gibran itu udah nggak up to date, udah ketinggalan zaman, gitu loh. Pantesan mukanya Gibran loading mulu, buffering mulu, nggak nyambung mulu di zaman sekarang. Karena otaknya Gibran itu cuma Pentium 3. Saya kasih tahu ya, saya itu lulusan SMA TI, Teknologi Informatika, jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Di tahun 2012, saya belajar itu, Intel sudah mengeluarkan Core 2 Duo. Sedangkan Pentium 3 di tahun 2012 itu udah nggak kepake. Tahun 2012 saja udah nggak kepake, udah ketinggalan zaman. Lah sekarang tahun 2026 Ahmad Ali malah membanggakan Gibran adalah Jokowi Pentium 3. Goblok kader PSI goblok. Dari awal partai itu didesain untuk kepentingan aspirasi anak muda. Tetapi kita tahu dari awal aspirasi anak muda itu diamplopin oleh orang-orang tua yang sebetulnya kekuatannya bukan pada kekuatan ide tapi pada kekuatan kapital. Jadi asal-usul PSI kan datang dari keinginan Presiden Jokowi untuk punya faksi atau punya semacam peralatan dalam berpolitik. Tapi kemudian dia berubah karena ternyata partai yang didirikan dengan ide solidaritas, ide bunga mawar itu adalah ide sosialisme Eropa itu. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Rismond dan Refli Harun singgung ijazah Gibran, minta mundur dari Wapres saat ajukan uji materi ke MK. Nah, teman-teman, ketika kubu dari Rismond ya dan juga Refli Harun ini ya ketika mereka ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, teman-teman, maka mereka menyinggung mengenai Gibran ya, mengenai ijazah Gibran, dan mereka meminta Gibran mundur dari Wapres. Kita tahu betul teman-teman bagaimana perjalanan juga Gibran ya dari sejak mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden sampai dia menjadi presiden selalu dipersoalkan, selalu dipertanyakan dan dipermasalahkan. Ya, terutama ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya putusan yang 90 itu, yang dimana saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, dan atas keputusan itu, ya Gibran lolos untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Yang dimana dulunya kalau tidak ada putusan itu, maka Gibran tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden. Kenapa? Karena umur Gibran pada saat itu masih kurang. Nah, sehingga dengan adanya ya putusan 90 itu, maka itu yang meloloskan Gibran untuk bisa mendaftarkan diri ke KPU ya sebagai calon wakil presiden. Dan sampai sekarang selalu disinggung itu teman-teman, karena ya putusan itu kita sudah tahu bahwa itu adalah putusan yang melanggar etik
ya sampai MK memberikan sanksi dan hukuman kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, artinya memberhentikan Anwar Usman sebagai ya Ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya putusan itu memang putusan yang memiliki cacat etik. Tapi karena itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dan mengikat, maka tentu tetap berlaku. Makanya Anwar Usman sendiri yang harus ya dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga dia menjadi anggota, teman-teman. Nah, teman-teman, ya di kasus ijazah Pak Jokowi ini selalu disinggung hal itu, artinya bahwa bukan hanya ya kasus ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan oleh RRT ini, yaitu Rismon, Roy dan Tifa, tetapi ijazah Gibran juga sedang mereka ya permasalahkan, ya bukan dipermasalahkan sebenarnya bahasanya, yaitu mereka mempertanyakan. Kenapa? Karena penyetaraan yang diterima oleh KPU tentunya ya yang dimana mereka mempertanyakan bagaimana dengan ya ijazah Wakil Presiden Gibran saat SMA atau SMK, ya karena ya menurut dari RRT Rismon, Roy dan Tifa ya itu masih belum setara setingkat SMA dan juga SMK. Kita tahu ya beberapa waktu yang lalu bahwa Subhan Palal juga itu menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, teman-teman, dan alhasil bahwa gugatan dari Subhan Palal itu ditolak karena katanya ya tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara ini. Ya katanya yang memiliki kewenangan di situ adalah sidang di PT UN. Nah tentu ya apakah nantinya Anwar Usman akan maksudnya ya Subhan Palal akan melanjutkan perjuangannya di PT UN atau ya berhenti sampai di situ. Tapi rasa-rasanya kayaknya ya Subhan Palal berhenti, teman-teman, karena sampai sekarang belum ada pemberitaan bahwa Subhan Palal akan melanjutkan ya perjuangannya mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran. Dan bukan hanya juga RRT ini yang mempersoalkan ya dan meminta mundur ya Gibran dari kursi Wakil Presiden, teman-teman. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ya Forum Purnawirawan TNI yang tergabung dalam sebuah Forum Purnawirawan TNI yang mengajukan surat kepada ya atau mengirim surat kepada DPR dan DPD ya supaya ya dibahas mengenai pemakzulan Gibran. Dan sampai sekarang masih belum kita tahu kejelasan seperti apa, tapi memang seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden itu tidak segampang untuk membalikkan telapak tangan. Ya, ada prosedur-prosedur hukum yang tentu akan dilalui dan itu sangat lama sekali. Oke, teman-teman, kita lanjut di sini bahwa saat mengajukan uji materi pasal yang disangkakan dalam kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 30 Januari 2026, Rismon Syahniper dan juga Refli Harun syarat untuk restoratif justice dengan pihak Jokowi adalah Gibran mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Nah, teman-teman, ya bahwa kubu dari Pak Jokowi ini selalu ya mengatakan kepada ya Roy Suryo CS bahwa ya berdamai saja dengan kasus ini, atau ya Roy Suryo CS meminta maaf kepada Pak Jokowi, maka status mereka pasti akan ya dicabut karena ini sudah terbukti ya dua tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, tetapi karena mereka ya ke Solo dan tentu ada pembicaraan khusus di sana, maka mereka akan ya setelah itu sepakat untuk mengajukan restoratif justice dan hasilnya bahwa ya status tersangka mereka dicabut oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini yang sering ditawarkan oleh
relawan dari Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi ya kepada RRT ini, karena RRT ini selalu bersikeras ya untuk ya mengejar bagaimana dengan pembuktian ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, sehingga ya RRT ini memberikan syarat ya ketika adanya ya penerapan restoratif justice ya bahwa ya mereka berdamai, maka syaratnya adalah ya Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, tentu syarat ini ya sangat mustahil akan diiyakan teman-teman, karena kita tahu bahwa ya bagaimana dengan keinginan ya Gibran untuk bisa maju sebagai wakil presiden itu sangat kuat sekali ya, dari dulu sampai dia meninggalkan partai yang membesarkan mereka ya PDI Perjuangan hanya untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Sehingga ketika ada syarat seperti ini pasti tidak akan ya dituruti, ya pasti akan berlanjut ya terhadap pembuktian ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kita terus mengikuti hal-hal ini supaya kita mengetahui ya bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak.